Kisah cerita lucu orang Madura, yang mau berkunjung ke sanak saudaranya, yang ada di Jawa. Di awal cerita, orang Madura tersebut seorang laki-laki parubaya, yang pekerjaannya bercocok tanam di ladang miliknya di kampung halamannya. Orang tersebut sangat merindukan saudara perempuannya, yang sudah menetap di daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kemudian laki-laki parubaya dari Madura tersebut, mengajak keponakannya untuk menemani di perjalanan menuju ke tempat tinggal saudaranya, yang ada di daerah Kabupaten Jember tersebut. Singkat cerita, laki-laki parubaya tersebut berangkat berduaan dengan keponakannya, menuju jalan raya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya di kampung halamannya. Setelah sampai di jalan raya, laki-laki parubaya bersama keponakannya tersebut, duduk-duduk di pinggir jalan untuk menunggu kendaraan lewat, untuk menuju ke terminal bus di salah satu kota di Madura. Setelah beberapa lama menunggu, mobil taksi itu pun tiba. Dikarenakan di waktu itu hanya mobil oplet yang menjadi taksi ke desa orang tersebut, maka laki-laki parubaya dan keponakannya itu pun naik taksi mobil oplet tersebut, menuju ke terminal bus. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan dari desa ke kota, akhirnya tiba di salah satu kota yang dituju di Madura tersebut, maka laki-laki parubaya bersama keponakannya itu pun turun dari taksi oplet yang mereka tumpangi. Karena mobil taksi oplet tersebut tidak langsung ke terminal bus, maka mereka berdua naik becak untuk menuju ke terminal bus. Namun laki-laki parubaya tersebut tidak langsung naik ke atas becak. Karena orang laki-laki parubaya tersebut sibuk melihat-lihat tatanan kota yang sangat rapi, dan bangunan-bangunan berdiri megah dan indah, menurut laki-laki parubaya tersebut. Keponakan dari laki-laki parubaya tersebut sangat khawatir dengan kesehatan pamannya, atau yang disebut laki-laki parubaya tersebut, karena laki-laki parubaya itu selalu menggeleng-gelengkan kepalanya, seperti orang kena penyakit ayan. Tidak lama kemudian, mereka berdua sudah sampai di terminal bus. Kemudian laki-laki parubaya dan keponakannya itu pun naik bus jurusan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di akhir cerita, bus yang ditumpangi laki-laki parubaya bersama keponakannya itu pun akhirnya berangkat dari Madura menuju ke Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun di tengah perjalanan laki-laki parubaya tersebut membuat kekhawatiran pada keponakannya tersebut, karena tidak henti-hentinya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menggigit bibirnya. Karena tidak tahan menahan kekhawatiran, maka keponakan itu bertanya kepada pamannya, atau yang disebut laki-laki parubaya tersebut, "Ada apa dengan paman? Apakah paman sakit?" Laki-laki parubaya tersebut menjawab, "Tidak, saya tidak sakit." Karena pamannya bilang tidak sakit, maka keponakannya tersebut diam, tidak bertanya-tanya lagi. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan dari Madura menuju Jember, akhirnya keponakan dari laki-laki parubaya tersebut tertidur dengan pulas, karena kecapean. Namun lain dengan laki-laki parubaya itu, dia semakin berbinar-binar, sambil melihat-lihat pemandangan yang indah dan memukau menurut diri laki-laki parubaya tersebut. Dan kemudian bus yang membawa banyak penumpang termasuk 2 orang dari Madura tersebut, melintas di daerah Sidoarjo, Surabaya. Seketika laki-laki parubaya tersebut berteriak kaget, karena melihat ke komplek pergudangan dan banyak alat-alat berat di depannya. Dan laki-laki parubaya itu berkata di dalam hati, "Betapa kayanya orang yang punya rumah seluas itu. Dan berapa banyak keluarga yang menempati rumah itu. Dan apa makanannya, orang kaya seperti itu." Dikarenakan keponakannya itu sedang tidur pulas, maka laki-laki parubaya tersebut tidak membangunkannya. Namun laki-laki parubaya itu tidak bisa menahan keingintahuannya terhadap pemilik komplek pergudangan yang dianggap rumah yang luas dan lebar oleh laki-laki parubaya dari Madura tersebut. Kemudian orang Madura tersebut menyapa dan bertanya kepada salah satu penumpang yang ada di depannya itu, dengan berbahasa Madura. Yang ternyata penumpang tersebut orang dari Jawa, yang tidak bisa berbahasa Madura. Maka dari itu, kedua orang tersebut sama-sama tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan mereka masing-masing. Namun laki-laki parubaya dari Madura itu tetap memaksa bertanya kepada penumpang dari Jawa tersebut, dengan memakai bahasa Madura yang halus. Kasera orang sa di Roma sa berlebar ketika sa tengkinon. Yang artinya, siapa yang punya rumah seluas dan selebar itu ya bang? Kemudian penumpang dari Jawa itu menjawab, "Kirangan." Yang artinya, saya tidak tahu. Dikarenakan bus dari Madura jurusan Jember tersebut mengambil rute melalui Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Makanya laki-laki parubaya dari Madura tersebut semakin banyak tingkah di tengah perjalanan. Setelah bus tersebut memasuki daerah Bangil, Pasuruan, laki-laki parubaya dari Madura tersebut melihat padi yang sudah menguning di bentangan sawah yang luasnya hektaran. Kemudian orang Madura tersebut bertanya lagi kepada penumpang dari Jawa tersebut. Pasera ka asa sa di padi ampon lakoning ka aro tengkinon. Pas sa berlebar ketika asa. Kemudian penumpang dari Jawa tersebut menjawab,
Kirangan. Dikarenakan perjalanan di antara Pasuruan ke Jember masih jauh, maka laki-laki Parubaya dari Madura tersebut semakin banyak melontarkan pertanyaan yang berbeda-beda kepada penumpang dari Jawa tersebut. Namun penumpang bas dari Jawa tersebut menjawab, "Kirangan." Berkali-kali orang dari Madura tersebut melontarkan pertanyaan. Namun jawabannya tetap sama, "Kirangan." Kemudian laki-laki Parubaya dari Madura tersebut berkata di dalam hati, dan di mulutnya sambil berkomat kamit sendirian. Seperti apa ya, orang yang bernama Kirangan itu? Rumah yang besar dan luas, punya Kirangan. Sawah dan padi yang luasnya hektaran, punya Kirangan. Semua barang-barang yang berharga di sepanjang jalanan itu pun, milik Kirangan. Barangkali meskipun bas yang saya tumpangi ini, juga milik Kirangan. Akhirnya laki-laki Parubaya dari Madura tersebut, bengong sendirian memikirkan harta yang begitu banyaknya, semuanya disangka milik Kirangan. Di akhir cerita, tidak terasa semua sudah berlalu. Kini bas yang ditumpangi laki-laki Parubaya dari Madura tersebut, sudah memasuki daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di saat itu juga, orang Madura tersebut melihat segerombolan orang yang sedang menggali kuburan. Kemudian laki-laki Parubaya dari Madura itu bertanya lagi kepada penumpang yang dari Jawa tersebut. Kaarwa banyak orang yang mun krumun berapaan ngali kuburan. Fasera si mati ta ingkinon. Penumpang dari Jawa itu pun menjawab. Kirangan. Setelah mendengar ucapan penumpang dari Jawa tersebut menjawab, "Kirangan." Maka laki-laki Parubaya dari Madura tersebut berteriak lantang, Ada lah, orang saja makirangan jadi lah mati. Pagi lagi kuburan lah. Pasti kebaya apa harta nasanya kebanyakan ruah. yang artinya, habis sudah orang yang bernama Kirangan itu, sekarang sudah mati. Lantas buat apa harta sebanyak-banyaknya itu? Sampai-sampai keponakannya yang sedang tidur pulas itu pun terbangun dan kaget, ketika pamannya tersebut berkata-kata sendirian, sambil menyebut-nyebut nama, Kirangan. Setelah keponakan dari orang Madura tersebut bangun dari tidurnya, kemudian laki-laki Parubaya atau yang disebut paman itu pun, membeberkan semua atas harta yang dimiliki orang yang bernama Kirangan. Ada rumah besar dan luas, katanya punya Kirangan. Sawah dan padi seluas hektaran, punya Kirangan. Semua benda yang ada di sepanjang jalan, juga milik Kirangan. Semua menjadi milik Kirangan. Namun sekarang yang bernama Kirangan itu sudah mati, dan sudah dikubur. Ternyata orang yang bernama Kirangan yang terkenal kaya raya itu pun, bisa mati juga ya, tutur orang Madura tersebut kepada keponakannya itu. Setelah mendengar penuturan pamannya atau yang disebut laki-laki Parubaya dari Madura tersebut, maka keponakannya itu pun langsung ketawa terpingkal-pingkal, sampai keluar air mata. Karena kata-kata Kirangan tersebut, itu bukan nama orang. Melainkan hanya kata-kata yang artinya, saya tidak tahu. Begitulah cuplikan kisah cerita kelucuan dan kekonyolan tingkah laku orang Madura, yang lugu dan polos. Tunggu di video selanjutnya. Terima kasih.